يا ربي بالمصطفى. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adkhalana al-islam kafah. Wa usalli wa sallimu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryahil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa imdani. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan jajaran direksi PT apa namanya? Komoda. Saya tadi ingat di rumah ini PT Bayawak atau PT apa kata saya. Saya nama ujungnya Komodo ingat tuh. Seluruh direksi, pimpinan, manajemen, mudah-mudahan senantiasa di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, Allah senantiasa memberikan limpahan curahan rahmat dan maghfirahnya. Teristimewa wabil khusus kepada sahabat saya Al-Mukarram kersanya Bapak Haji Pak Ustadz Khairuddin ya, yang dari Pak Kiai. Wah, subhanallah, alhamdulillah. Pak Kiai Khairuddin, beliau senantiasa kalau sebulan sekali saya senantiasa berguru sama beliau sebetulnya di daerah Cikarang Selatan, perumahan Wahana. Asyiral muslimin rahimakumullah, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Fase sekarang adalah masuk kepada fase yang kedua. 10 hari yang pertama yang disebut dengan fasenya fase rahmat. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ini masuk kepada kategorinya fase rahmat. Fase yang penuh dengan kasih sayang. Sekarang kita masuk kepada fase yang kedua, dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Jika kita melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan ikhlas, maka kita akan meraih dari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Asyiral muslimin rahimakumullah, kalau misalkan ditanya mengapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan? Karena bulan Ramadan secara urutan tahun Hijriah adalah urutannya yang ke-9. Betul apa betul? Kita biasanya kalau tahu itu urutan bulan itu adalah berdasarkan tahun Masehi. Kita mengakuinya sebagai seorang muslim, tetapi tahun Hijriah kita enggak tahu yang namanya jenis-jenis dari nama bulan tersebut. Sehingga kita kalau punya anak lahirnya bulan Desember, pas kebetulan anak kita jenis kelaminnya perempuan, dikasih nama Desi. Mengapa? Karena lahirnya bulan Desember. Kalau lahirnya bulan Januari berarti Januar. Lahirnya bulan April. Lahirnya bulan Juni dikasih nama Yuni. Lahirnya bulan Juli dikasih nama Yuli. Lahirnya bulan Agustus dikasih nama Agus. Lahirnya di bulan September dikasih nama Septian. Betul nggak? September betul kan? Lahir bulan Oktober dikasih nama Octavian atau Octavianus atau Okto. Lahir bulan November dikasih nama Nopi. Desember Desi. Januari Januar. Maret Marto. Ini biasanya kalau kita punya turunan lahir, kemudian lahirnya berdasarkan tahun Masehi, dikasih nama sesuai dengan bulan itu. Tetapi pada saat ditanya, kebanyakan jangankan untuk angkatan-angkatan kita yang lawas, usia yang sudah lawas, yang muda saja jarang yang hafal dengan cermat yang namanya bulan Hijriah. 1 Muharram, 2 kita nyebutnya Safar, pantasan lo bajil masa saparan gitu, Sofar. 3 Rabiul Awal, Rabiul Ro, Jumadil, akhir Rajab, Sya'ban, Roma. Yang keberapa Ramadan? 9. Bulan yang penuh dengan kemuliaan adalah Ramadan, urutannya yang ke-9. Ada apa di balik angka 9 ini?
kita dilahirkan ada di dalam kandungan rahim ibu kita adalah usia 9 bulan. Betul-betul. Ibu kita melahirkan, kita ngebrojol, dibrojolin sama emak kita disebutnya kan jalma. Kalau dalam bahasa Sunda, ya jelema cenah ieu. Atau bahasa Sundanya yang lemes, jalmi. Kenapa disebut dengan jalma? Karena jaljul-jol tina liang emak. Lamun tina liang bapak ngaranna lain jelma tapi jelepa. Karena lahirna dari liangna liang bapak. Lamun keluar tina aki-aki, jeleki. Makanya orang disebutnya jalma. Maaf kalau campur aduk dengan bahasa Sunda. Jalma itu mah cenah ieu. Jalma teh jaljul-jol tina liang emak. Atau disebutnya jalmi, jaljul-jol tina liang umi. Makanya ada salah satu anak yang manggilnya umi, mama, emak. Nah, ini diambil dari bahasa itu. Kita dibrojolin sama emak kita, sama umi kita, usianya adalah 9 bulan. Kemudian kalau kita hitung, seluruh lubang yang ada pada bagian tubuh kita itu ada 9 juga sama. Kalau nggak percaya, hitung semuanya. Mata kita 2, hidung kita 2 lubangnya, jadi 4. Telinga kita 2, 6. Mulut kita 1, 7. Di bawah ada 2. Enggak percaya, hitung sendiri. 9 semuanya. Lubang yang ada pada tubuh kita ini jumlahnya 9. Betul apa betul? Yang menyebarkan Islam siapa di Indonesia? Wali Songo. Kalau 10 Wali Songo. Namanya Wali Songo yang menyebarkan Islam itu ada di Indonesia. Wasilahnya itu adalah dari Wali Songo. Siapa Wali Songo? Wali Songo semuanya sudah ittifaq. Yang 8 itu adalah zurriyatul Rasul, habaib. Yang 1 ini masih khilafiyah, Sunan Kalijaga. Jadi yang menyebarkan Islam di Indonesia itu adalah Wali Songo, yang jumlahnya ada 9, dan yang 8 itu adalah semuanya adalah zurriyatul Rasul, atau yang disebut dengan istilah zaman sekarang adalah para habaib. Ma'asyiral muslimin, itu adalah angka 9. Kemudian apa lagi? Kemudian lihat pada telapak tangan kita. Semua manusia, siapapun orangnya, siapapun orang tuanya, apapun etnisnya, apapun agamanya, dari suku apapun beliau berasal, maka telapak tangan kita bagian kanan dan juga bagian tangan kiri ini melambangkan dengan angka 9. Enggak percaya silahkan lihat sendiri. Betul apa betul? Dari mana angka 9? Lihat aja telapak tangan kita. Semua manusia, laki-laki, perempuan, etnis apapun, golongan apapun, agama apapun, siapapun orang tuanya, maka pada bagian telapak tangan kita itu melambangkan angka 9. Enggak percaya, believe or not, kenyataannya seperti itu. Dari mana? Nih lihat. Ini ada angka 1. Kalau dalam bahasa Arab ada yang begini. Ini namanya angka 8. 1 dan 8 jumlahnya adalah 9. Makanya pada saat manusia, terutama dalam masalah ilmu fikih, jarang ada yang menjelaskan begini, mengapa kita kalau memegang alat kelamin dengan bagian yang perut tangan ini batal, tetapi dengan menggunakan punggung tangan ini tidak batal. Kenapa? Karena salah satunya dari faktor ilmu alam ini menunjukkan ada lafaz Asmaul Husna. Ini angka 9. Tangan kiri kita angka juga 9, 81. Kalau tangan kanan 18, kalau tangan kiri 81, 99 Asmaul Husna. Kemudian apa lagi? Kalau kita dulu waktu kita masih anak-anak, mungkin kita sering main yang namanya main apa? Main QQ. Tahu main QQ? Main teprok atau main gambar. Yang menang angka berapa? Yang menang angka 9. Kalau angka 10 jebot 0 katanya. Yang menang angka 9. Bilangan berapapun jika dikalikan dengan angka 9, maka hasilnya pasti 9. Pasti. Berapapun angka jika dikalikan dengan angka 9, pasti hasilnya 9. Berbeda kalau angka dikalikan dengan di luar 9, hasilnya belum tentu bilangan itu. Misalkan 2 kali 9 berapa? 18. 1 dan 8
9. 9 kali 6, 54. 5 dan 4, 9. 9 kali 8, 72. 7 dan 2, 9. 12 kali 9, 108. 108. 1 tambah 0, 1 tambah 8, 9. Jika dikalikan dengan angka 9, maka semuanya pasti hasilnya akan 9. Berbeda dengan angka yang dikalikan dengan di luar itu, maka hasilnya belum tentu bilangan itu. 2 kali 8, 16. 1 dan 6, hasilnya bukan 8. Oleh karena itu, maka orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa, yang bisa meraih apalagi malam sekarang adalah malam Lailatul Qadar. Siapa di sini? Nanti tadi ada bisik-bisik dari Pak Ustadz Agus atau Pak Ustadz Khairuddin, katanya dari karyawan Komodo ya, Komodai. Yang telah tuntas baca Al-Quran tamat selama sampai tanggal ini, siapa yang sudah khatam? Ada? Belum? Tukang son ada? Kita doakan tukang son mudah-mudahan asup surga ya. Ejeng son-sona sing asup surga. Tukang kamera asup surga, ejeng kamera anak geus. Siapa di sini yang sudah khatam? Karena kalau di bulan Ramadan ini kita mampu untuk khatam, membaca 1 kali khatam Al-Quran, pahalanya sama dengan 1000 kali khatam dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Kenapa? Karena satu amalan dibalasnya akan oleh Allah dibalas 1000 kali lipat di bulan Roma. Makanya kalau kita 1 kali tamat, ini sama saja dengan yang namanya tamat 1000 kali. Saya emang gak bisa, cuman bisanya kulhu doang. Sama, kulhu juga itu Al-Quran. Kalau saya baca terawih, saya kulhu doang, sah apakah tidak? Sah, sama itu juga. Karena kulhu juga itu adalah Al-Quran. Saya rakaat yang pertama dengan rakaat yang ke-20 sampai dengan 23 rakaat ditambah dengan witir. Ini adalah kulhu doang, sah semuanya. Kenapa? Ini juga sama dengan Al-Qur'an. Hanya yang bingung ini pasti antara imam dengan makmum, dan makmum satu dengan makmum yang lain akan bingung. Akan nanyain, ini sudah rakaat berapa? Teu nyaho aing lieur cenah ieu. Mane nyaho teu ieu geus rakaat kabaraha? Aing teu nyaho geus lieur. Kita tadi kulhu deui cenah ieu. Rakaat ka hiji kulhu, rakaat ka 2 kulhu, rakaat ka 10 kulhu. Lieur geus lah kumaha brehna we cenah ieu. Yang penting mah salat daripada henteu Betul? Heug arek kulhu dong oge silakan, mau kulhu silakan. Yang menjadi langganan biasanya kalau bagi kita adalah kulhu, qul ya inna atoina wal asri izaja. Kita memilih ayat-ayat yang pendek. Ya betul kan? Saya waktu mondok dulu, ketika tarawih itu bukan 23 rakaat. Karena sudah menjadi mafhum, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi al-adah muhkamah, saya melaksanakan sholat tarawih ketika di pondok pesantren di Bandung. Saya sholat tarawih ditambah dengan witir jumlahnya 47 rakaat tiap hari. Buset cina ieu. Iraha anggeus na cina ieu. Jangankan 47 rakaat, 23, yang 8 rakaat saja banyak yang. Apalagi sekarang masjid semakin luas, masjid semakin lebar. Pada saat hari yang pertama, hari kedua, yang ketiga, masjid sampai jamaah keluar-luar. Jemaahnya nggak ketampung, sampai ngegelar karpet. Kenapa? Ini karena kita yang sangat menantikan kedatangan bulan suci Ramadan. Alangkah bahagianya ketika datang bulan Ramadan, hanya dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ketiga banyak itu jamaah. Hari yang ke-7 sampai saat ini masjid akhirnya menambah luas dan juga menambah mega. Alhamdulillah. Napa? Jamaahna arareueuh. Tidak ada yang berisik di masjid, tidak ada yang ngaji tadarus di masjid, enggak ada yang diskusi di masjid, enggak ada yang melakukan ibadah yang lain di masjid. Kenapa? Jamaahnya tinggal sesa 2 baris. Betul? Kalau tanggal 1 berapa baris di rata-rata di kampung? Di kita rata-rata 10 baris, bahkan lebih, bahkan sampai dengan keluar-luar ketika sholat tarawihnya dari hari pertama sampai dengan hari yang ketiga. Ketika sekarang ini yang nyesa ini adalah tinggal petugas masjid, imam masjidnya
merebutnya dan orang-orang yang ahli masjid yang biasa sholat subuh. Yang sholat subuh biasa siapa? Yang sholat subuh biasanya akiat paling 2-3 orang. Kalau yang biasa sholat taraweh kemudian sholat subuh berjamaah, ini berarti ada peningkatan. Tarawehnya iya, sholat subuhnya iya. Ma'asyiral muslimin, maka pada malam ini kalau kita kembali ada di dalam bulan Ramadan, salah satu hari yang paling istimewa di bulan Ramadan adalah tanggal 17 Ramadan. Malam inilah yang disebut dengan nuzulul Quran. Tidak ada kitab suci yang paling murni, tidak ada seorang makhluk pun yang mampu untuk bisa menandingi, membuat, jangankan satu surah, jangankan satu ayat, satu kalimat saja, tidak mungkin ada makhluk Allah yang sanggup membuat seperti kalamullah. Betul? Gak ada. Maka keotentikan Al-Quran, keaslian Al-Quran harus kita jaga. Jangan sampai di malam ini bukan kita hanya untuk merayakan secara ritualitas yang namanya peringatan nuzulul Quran, tapi lebih dari itu kita sering membaca Al-Quran, kemudian kita fahami Al-Quran, dan juga kita jalani Al-Quran sesuai dengan ilmunya. Jangan sampai kita memahami Al-Quran hanya sepenggal. Jangan sampai kita memahami ayat Al-Quran hanya sepotong-sepotong. Kita perlu untuk mengkaji Al-Quran melalui media ataupun metode-metode yang lainnya, dengan ilmu nahwunya, dengan ilmu sorofnya, dengan ilmu mantik, bayan, tafsirnya, hadisnya, mukhtarul hadis, dan ilmu-ilmu yang lain, sehingga kita bisa memahami isi Al-Quran secara kafah, secara utuh. Mudah-mudahan nanti di malam ini kita lebih giat untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi kita harus memahami Al-Quran dan juga menjalankan Al-Quran. Jamaluddin Al-Afghani, beliau seorang hujatul Islam dari Pakistan, mengatakan begini, kemunduran umat Islam salah satunya satu. Cek saya, kata Jamaluddin Al-Afghani, beliau mengatakan begini, kemunduran Islam dikarenakan orang Islam sendiri telah jauh dari ajaran yang sebenarnya. Kita karyawan di sini, kalau tanpa ada aturan, ini pasti akan menghalalkan berbagai cara. Kerjanya semau dewe, ada yang kerjanya 8 jam, ada yang kerjanya 4 jam, ada yang kerjanya 12 jam. Kalau di perusahaan gak ada aturan, betul? Tapi kalau ada aturan yang jelas, kerja dari pagi sampai dengan jam sekian, maka akan mendapatkan gaji sekian. Tupoksinya jelas, maka kita jalankan, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Betul? Sama saja ketika kita mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, jalankan Al-Quran, insya Allah gak mungkin ada orang Islam yang tersesat, gak mungkin ada orang Islam yang ketertinggalan dalam masalah bidang apapun. Dalam bidang ekonomi gak mungkin orang Islam ada yang melarat. Gak mungkin ada orang Islam yang ketertinggalan dari budaya. Gak mungkin terpecah belah orang Islam hanya gara-gara masalah furu'iyah. Gak mungkin ada orang Islam yang mudah untuk mengkafir-kafirkan terhadap sesama muslim yang lain. Kalau kita kembali kepada hitoh sebenarnya Al-Quran, kalau kita pahami Al-Quran secara utuh, gak mungkin ada yang namanya seperti itu. Kalau yang namanya perbedaan pendapat itu adalah ikhtilaf. Al-ikhtilafu rahmatun. Berbeda itu adalah merupakan rahmat. Ada yang sholatnya yang begini, silahkan. Ada yang sholat begini, Allahu Akbar, ada, silahkan. Ini ada dasarnya sama. Ada yang sholatnya Allahu Akbar, ada yang begini, silahkan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, menantunya Rasulullah. Beliau ketika sholat Allahu Akbar di bawah pusar, maka kita tidak boleh untuk menghakimi orang yang sholat seperti ini salah. Ini ada dasarnya. Ada orang yang sholat sepertinya sakit pinggang sebelah, Allahu Akbar. Ini adalah Imam Ibnu Taimiyah, ada dasarnya. Maka semuanya adalah boleh. Maka pada saat ada yang namanya perbedaan-perbedaan yang mendasar, kita kembalikan kepada hitoh Islam yang sebenarnya, Al-Quran dan juga ada yang sholat Allahu Akbar, ada yang salat begini, ada yang bulat, ada yang nggak mau diam, ada. Semuanya ini adalah ada dasarnya. Ada yang sholat subuh pakai kunut, boleh.
Ada yang sholat subuh nggak pakai kunut, boleh. Yang tidak boleh adalah yang tidak sholat subuh. Ada yang sedekah secara terang-terangan, bagus. Ada sedekah yang secara sembunyi-sembunyi, itu bagus. Yang tidak bagus adalah diam-diam tidak bersedekah. Betul? Sedekah boleh dengan cara terang-terangan, sedekah boleh dengan cara diam di. Yang tidak boleh adalah diam-diam tidak bersedekah. Hanya biasanya kadang-kadang banyak orang yang banyak keluar apanya? Keluar saran, keluar tanggapan, kemudian keluar idenya, tapi dalam masalah tahu petinju udah dibungkus arek kodok duit teh hararese, berarti pangkoret-koretna Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya nyumbang goceng, berarti pangkoret-koretna eta. Berarti itu ada tipikal petinju itu tuh. Nah, asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita kembali bahwa taraktu fikum syai'an lam tadillu ba'dahu ma kitaballahi sunnati, dua pusaka yang senantiasa diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita yang tidak akan pernah menyesatkan kita selama-lamanya. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Kita kembali ya. Sekali lagi saya mengatakan demi Allah, kalau semua masyarakat Indonesia, semua wilayah yang ada di sekitar kita semuanya beriman, kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis, gak ada orang Islam yang ketertinggalan ekonomi, gak ada orang Islam yang ketertinggalan politik, gak ada orang Islam yang ketertinggalan kebudayaan dan sebagainya. Justru Islam itu akan maju, kata Jamaluddin Al-Afghani, ketika orang Islam itu kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Orang-orang Nasara, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, mereka maju segala halnya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan ajaran yang sebenarnya. Kalau Islam kebalikannya, kemunduran kita adalah dikarenakan kita meninggalkan ajaran kita. Kalau orang-orang di luar Islam maju karena mereka meninggalkan ajaran-ajarannya. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis agar kita senantiasa mendapatkan keridhaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam ini adalah malam yang disebut dengan malam Lailatul Mubarakah. Bukan Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah. Kalau Lailatul Qadar ini adalah ada berbagai versi. Ada yang mengatakan dari tanggal 20 sampai dengan akhir, kemudian dari tanggal 21 atau yang disebut dengan bulan-bulan ganjil. Ada juga yang lebih sah, ada yang mengatakan Lailatul Qadar adalah tanggal 27 Ramadan. Ada berbagai versi, ada yang dari tanggal 20, ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah tahun-tahun ganjil, ada yang mengatakan pada tanggal 27 saja aja. Yang paling penting adalah ketika kita ingin meraih impian mendapatkan Lailatul Qadar dari malam ini, kita buktikan supaya mendapatkan Lailatul Qadar, kita kaji, kita pahami Al-Quran secara utuh. Bukankah Allah telah menegaskan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kita kepada agama Islam secara integral, secara komprehensif. Kita mengenal Islam bukan hanya cangkangnya saja, tapi kenalilah Islam secara mendalam, sehingga tidak ada prasangka dan juga praduga dari orang yang baru mengenal Islam. Kok Islam seperti ini ya, hukumannya kejam lah, kemudian kok Islam sangat memberatkan. Justru sebetulnya Islam tidak memberatkan. Seperti halnya puasa, orang yang puasa sumu wa tasyu, yakinlah orang yang puasa pasti akan mendapatkan kesehatan lahir dan juga batin. Tidak ada di dalam sebuah cerita, tidak ada di dalam sebuah hikayah atau kamus atau sejarah dan yang lainnya ada banyak orang yang tewas gara-gara puasa. Tidak ada. Justru yang ada adalah dengan puasa semuanya akan sehat. Betul. Hanya tergantung daripada keimanan kita. Di bulan Ramadan Nabi melakukan peperangan Badar yang begitu besar adalah terjadi pada saat puasa. Menang orang Islam, padahal mengorbankan nyawa, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sampai dengan menahan lapar, menahan dahaga, mengorbankan nyawa. Pasukan Islam menang pada saat perang Badar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, karena waktu sudah semakin mendesak, tadi kata Pak Ustadz Agus, Pak Ustadz Herudin, Pak tong lila tinggi naya, mahi 15 menit oge cenah ieu. Soalnya geus sarua, lila sarua, gede oge sarua, amplop nama sakitu cenah geus. Nah, itu saja yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita hanya berharap berdoa kepada Allah pada malam ini, Lailatul Mubarakah, Lailah atau malam yang penuh dengan keberkahan. Allah senantiasa memberikan limpahan. Fase yang kedua ini, mari kita raih magfirah Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji, membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim.
Saya hanya berdoa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ya Allah fi hadhihi wilayatina perusahaan komodonya mutmainnah komoda mutmainnah mahmira innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa usatina wa talamidina wa li jamil mu'minina wa ummatul muslimat min jami' ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al ya Allah fi dunya ziyaratahu wa fil qiyamati syafa'atahu wa fil jannati wa ru'yatahu wa murafati bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma الكرام. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بأمر الله منقسم. يا ربي بالمصطفى واليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هدانا الله وإياكم أجمعين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.